Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada mata kuliah etika bisnis, yaitu di pertemuan kita yang ke-11, kita akan membahas topik tentang fraud dalam etika bisnis. Mana tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk mengetahui definisi fraud, kemudian untuk mengetahui bentuk-bentuk fraud, kemudian untuk mengetahui apa saja sih yang menyebabkan terjadinya fraud. Nah, kita masuk pada definisi. Di sini ya fraud itu yang kita kenal sebagai kecurangan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk suatu tujuan pribadi atau kelompok. Nah, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau instansi tertentu. Nah, jadi setiap tindakan yang merugikan atau setiap tindakan kecurangan yang merugikan pihak lain, ya, yang merugikan pihak lain, baik itu instansi tertentu ataupun instansi dari diri kita sendiri, ya, itu merupakan fraud. Itu merupakan tindakan fraud. Disengaja dilakukan untuk eh, kepentingan ataupun eh, untuk keuntungan, mengambil keuntungan dari tindakan tersebut. Implikasinya atau dampaknya akan suatu pihak atau suatu lembaga akan mengalami kerugian, baik itu kerugian finansial maupun non finansial. Nah, finansial jelas kalau uh, mengalami kerugian, ya mengalami kerugian, kemudian mengalami kerugian berupa uang dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang non finansial bisa berupa ketidakpercayaan dari masyarakat. Kemudian kita lanjut. Nah, arti fraud dalam berbagai makna. Ya, di sini ada beberapa arti fraud eh, yang terkandung di dalam fraud sendiri. Yang pertama kecurangan. Jadi fraud ini diartikan sebagai kecurangan, kemudian kebohongan, kemudian penipuan. Penipuan juga merupakan fraud. Dan kejahatan apapun yang menimbulkan kerugian, ya apapun itu pasti akan eh, merugikan suatu pihak. Kejahatan, namanya kejahatan pasti dampak buruk bagi semua. Kemudian penggelapan barang-barang. Nah, penggelapan barang-barang, fraud, manipulasi data-data adalah fraud, rekayasa informasi, informasinya seharusnya seperti ini, tidak sesuai dengan faktanya, direkayasa agar dilihat lebih baik, dilihat eh, lebih baik dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini akan berdampak pada eh, sesuatu lembaga atau suatu pihak dirugikan. Kemudian eh, mengubah opini publik dengan memutarbalikkan fakta yang ada, ini juga merupakan eh, arti dari fraud. Kemudian yang terakhir menghilangkan barang bukti dengan sengaja. Ini juga salah satu dari fraud. Selanjut, etika bisnis dan fraud. Ini apa hubungannya etika bisnis dengan fraud? Ini ya dikatakan bahwa segala sesuatu tindakan itu yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Jadi erat kaitannya fraud dengan etika, di mana ketika dilakukannya sesuatu tindakan yang bersifat fraud, ini dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Nah, resiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial dengan mengacu pada mata uang yang dipakai seperti dolar, rupiah, yen, euro, ringgit dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, di slide sebelumnya bahwa kerugian non finansial yang itu menyangkut dengan kerugian yang bersifat non keuangan seperti kepercayaan publik pada perusahaan. Ketika
seseorang ataupun suatu pihak yang melakukan fraud, nah risikonya bisa berdampak buruk ya, baik dari citra perusahaan tersebut ataupun baik dari sisi finansial. Selanjutnya, itu pada bentuk-bentuk fraud. Ini ada beberapa bentuk fraud, sekitar 11. Satu, ada bentuk-bentuk fraud di sini ada eh, intentional error. Karena intentional error di sini yaitu kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, dalam bentuk window dressing atau check kiting. Apa itu window dressing? Yaitu merekayasa laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar eh, lebih mudah mendapatkan misalnya pendanaan atau buku kredit dari bank. Kemudian checking itu apa? Checking adalah merekayasa saldo rekening bank untuk ditampilkan lebih besar sehingga current ratio terlihat lebih baik. Nah, ini merupakan bentuk dari intentional error. Kemudian yang kedua intentional error. Intentional error di sini adalah kesalahan yang terjadi ya secara tidak sengaja atau human error. Sebagai contoh, salah menghitung jumlah misalnya, kemudian penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan atau lain sebagainya. Nah, kemudian ada collusion. Collusion ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama. Jadi mereka bekerja sama untuk melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dari eh, satu tindakan tersebut. Nah, dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Jadi mereka bersama untuk melakukan tindakan fraud atau tindakan kecurangan. Kemudian ada intentional misrepresentation. International misrepresentation ini, international misrepresentation adalah memberi saran. Jadi eh, mem- Jadi yang dimaksud dengan intentional misrepresentation yaitu memberikan saran bahwa sesuatu itu benar padahal ternyata itu salah oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah. Jadi mereka memberikan saran yang tidak baik ya, untuk mendapatkan kepentingan tertentu atau mendapatkan keuntungan tertentu. Kemudian kelima, negligent misrepresentation itu pernyataan bahwa sesuatu itu tidak salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul. Ada flash promises, kemudian yang ketiga ada employee fraud, ada manajemen fraud. Uh, Flash promise itu uh, hari ini salah ketik nih, false, ya, false, false. False promise adalah suatu janji-janji palsu ya, suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Jambu, ya, janji-janji palsu. Kemudian employee fraud, employee fraud itu adalah kecurangan ya yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi di suatu perusahaan ada staf, ada pegawai yang misalnya korupsi, korupsi ataupun menggelapkan uang atau menggelapkan inventaris macam itu namanya eh, kecurangan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan dirinya sendiri. Kemudian delapan manajemen fraud. Nah, manajemen fraud di sini adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah. Nah, misalnya memanipulasi pajak atau maksudnya kredit bank, kreditor yang menggunakan eh, cost plus fee, cost plus fee, cost plus fee. Nah, jadi di sini dari pihak manajemen melakukan
fraud yang merugikan pihak lain, manipulasi pajak biar tidak membayar pajak. Kemudian selanjutnya organized crime. Ya, organized crime ini yang adalah bentuk kejahatan yang terorganisir. Ya, misalnya pemalsuan kartu kredit, terus pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, ya di mana pelaksana akan mendapatkan bagian sejumlah persentase tertentu, misalnya 10% dan lain sebagainya. Jadi kejahatan atau crime ini sudah terorganisir. Kemudian ada computer crime, yaitu kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer sehingga pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri, misalnya ada gitu. Jadi itu ada dibajak akun-akun yang dibajak karena mungkin eh, apa? Karena mungkin kurang kuat dalam pengamanan akun mereka, sehingga terjadinya kejahatan yang merupakan teknologi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu white collar crime, yaitu uh, kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi, yaitu kalangan atas, misalnya mafia tanah, pelaksanaan secara halus untuk merger dan lain sebagainya. Paksaan secara halus untuk merger untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu, untuk kebutuhan tertentu yang merugikan pihak-pihak atau instansi tertentu. White collar crime. Nah, selanjutnya ini ada sebab-sebab suatu fraud bisa terjadi. Ya, pertama karena ketidakstabilan emosional, dia terlalu eh, emosi, ya mungkin dia tidak bisa menjaga dirinya, menjaga emosinya untuk melakukan fraud. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya, yang mendalam dari pihak yang bersangkutan, tidak mampu dirinya untuk tidak melakukan fraud. Jadi eh, dari individu itu sendiri, ya, yang bisa menjadi penyebab suatu fraud bisa terjadi. Kemudian di sini, ya, dalam konsep keilmuan, ya, digariskan bahwa sebuah tindakan kejahatan dalam skala yang kecil akan perlahan menjadi besar pada saat orang mulai melihat itu sebagai bagian pencarian nilai tambah, eh, bagian pencarian nilai tambah yang wajar, dan itu terjadi tanpa ada yang bisa mengungkapkannya. Nah, perbuatan kecurangan itu akan terus berlangsung dengan aman kecuali ada kontrol dan tindak tegas dari pimpinan. Sehingga kontrol dan keamanan ini harus, ya, harus ada dalam suatu institusi, dalam suatu organisasi, agar eh, kecurangan-kecurangan tersebut tidak terus terjadi ataupun menghambat kecurangan tersebut terjadi. Dan kontrol dan tindak tegas dari pimpinan. Nah, maka dari itu, ya, bentuk kecurangan atau tanda-tanda timbulnya fraud akan dapat diminimalisir dengan cara menerapkan sebuah sistem pengendalian internal yang kuat, di mana diberikan bentuk-bentuk penjelasan secara komprehensif kepada para karyawan tentang bagaimana pentingnya penerapan sistem pengendalian internal guna menemukan atau menghindari timbulnya kecurangan-kecurangan. Nah, jadi penting, ya, penting kontrol dari seorang pimpinan, ya, kemudian juga kesan dalam mengambil tindakan ketika terjadinya fraud atau memberikan apa, ya, memberikan penjelasan kepada karyawannya bahwa sistem, ya, di perusahaan tersebut sudah menerapkan sistem pengendalian yang cukup baik untuk meminimalisir terjadinya fraud atau kecurangan-kecurangan. Nah, mungkin cukup sekian
Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan memanfaatkan forum diskusi yang telah disediakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.